Mufidah mungkin bisa dibantu ya kita yang di rumusan masalah Mufidah, rumusan masalah pertama. Oke. Hawanya dingin Bapak nanti. Enggak stabil, terputus urusan saya. Ya. Anu, di sini masih belum muncul ya, Mufida. Ya wes. Bab 10-11. Ya, rumusan masalah ya, Mufida ya. Oh ya, ini sih. Oke, ya rumusan masalah itu di situ bagaimana karakteristik. Nah, di situ ada dalam kurung TiO 2 0,4 ya. Saya rasa tidak diletakkan di situ. Itu taruh saja di batasan masalah ya. Jadi cukup aja pertanyaan sampai dengan selulusan TAT. Jadi yang variasi TiO2-nya diletakkan di batasan masalah. Kalau variasi TiO2 ya, variasi konsentrasi TiO2 apa ya? Ini apa? Satuannya apa ini? Gram nanti juga. Jadi berat TiO2 ya. Itu yang digunakan atau variasi berat dari TiO2 itu sekian gram ya, jangan lupa mencantumkan satuannya. Kita orang kimia ya, karena orang sains itu mau kudu jelas datanya, kudu jelas ya. Oke, kemudian di abstrak, coba abstrak digeser ke abstrak. Oke. Biasanya kalau dalam abstrak, alinea pertama itu menjelaskan apa? Latar belakang. Latar belakang. Bukan latar belakang ya, tapi tujuan. Iya, tujuan. Mana ini tujuannya? Dituliskan di bagian mana? Ini Bu, di paragraf kedua. Oh. Ya, namanya paragraf itu apa sih? Paragraf atau alinea. Jadi satu paragraf itu mengandung satu pokok pikiran ya. Satu pokok pikiran. Berarti kalau di bab 2 itu ada 2 pokok pikiran. Yang pertama itu kamu menjelaskan metode ya, tentang metode, yang kedua tentang tujuan ya. Maka nanti coba ditata lagi. Jadi alinea pertama itu mengandung tujuan ya, menjelaskan tujuan. Alinea kedua metode, alinea ketiga hasil. Itu yang Mufida ya. Ya, nanti ditata ulang ya. Jadi habis metode kamu ke tujuan. Iya, ya. Jadi nggak perlu latar belakang kan, kamu sudah di bab 1 latar belakang. Jadi di abstrak hanya menjelaskan tujuan. Jadi sedikit penjelasan sedikit, 1 kalimat atau 2 kalimat dari latar belakang boleh, atau kalau bisa membuat kalimat sendiri biar tidak terjadi plagiasi, auto plagiasi ya. Jadi plagiasi terhadap diri sendiri. Jadi buat kalimat, jadi penjelasan maksimal 2 kalimat sebelum tujuan, baru kemudian tujuan penelitian ini adalah gitu ya. Kemudian yang bab 2 itu metode, bab 3 alinea 2 itu metode, alinea 3 adalah hasil ya. Ini pastinya belum kamu konsultasikan ke Bu Eni ya. Oke.
Sekarang saya lihat tadi di naskah. Oke, itu tentang ya. Kemudian kita ke bab 4. Mungkin secara garis besar sudah lengkap ya. Di bab 4 itu kamu menjelaskan, cuma juga ya penataan ulang lagi. Jadi pada bab 4 itu biasanya kita ya mungkin menjelaskan di pada subbab yang kita jelaskan di situ, jelaskan tujuan dari misalkan kamu di sini adalah ekstraksi selulus. Tujuannya apa? Ekstraksi selulus ya. Jadi setiap subbab kita harus pertama adalah menjelaskan tujuan dari perlakuan itu ya. Misalkan ekstraksi selulus dari limbah batang jagung. Nah, tujuannya apa kamu melakukan ekstraksi ini? Kemudian kamu melanjutkan mungkin prosesnya, jadi menjelaskan tentang proses ya, misalkan proses ekstraksi ini menggunakan misalkan reagen apa-apa itu dijelaskan, kemudian tunjukkan juga bagaimana mekanisme reaksinya sudah. Nah, kemudian juga lanjut ke data kuanti biasanya kan kita mendapatkan data kuanti. Nah, ini ada beberapa di beberapa subbab itu sudah oke menjelaskan. Jadi gambar dulu baru dijelaskan di bawah. Jadi jangan gambar itu di bawah, penjelasannya di atas. Jadi kalau bisa, kalau kita ingin menjelaskan dari suatu gambar atau tabel itu atau grafik, letakkan di atas dari penjelasan. Jadi gambar dulu, grafik dulu, baru penjelasannya di bawah. Itu yang Mufidah ya. Jadi misalkan di halaman berapa ya? Nah ini. Misalkan kamu penjelasan tentang karakterisasi gugus fungsi RTR. Itu kamu menjelaskan dulu. Ya, padahal kan kita nggak tahu gambarnya seperti apa sih. Ya, spektra yang dihasilkan pada gambar 7, 47 kemana? Dola isi. Harusnya kan karakterisasi gugus fungsi, jelaskan tujuan dulu. Baru kemudian kamu tampilkan gambarnya, kemudian kamu bahas di bawahnya. Itu yang oke. Jadi ini penulisan dulu, kemudian karakterisasi morfologi juga begitu ya. Jadi penjelasan dulu tujuannya kenapa kamu melakukan karakterisasi morfologi menggunakan SEM EDS. Itu untuk apa? Kemudian kalau di situ kamu menjelaskan prosedurnya boleh, kalau tidak langsung ke gambarnya, hasilnya baru dibahas di bawah gambar, gitu ya. Jadi kita nggak mau kan orang itu ngomong tanpa bukti dulu, jadi ada bukti baru dijelaskan, gitu ya. Ya kan? Kamu mau nggak misalnya ada orang, aku punya begini, punya data begini. Mana buktinya? Kan biasanya kan kamu gitu. Kita sebagai orang yang ingin tahu bahwa itu nyata atau tidak kan harus ada buktinya. Nah, buktinya ditunjukkan dulu baru dijelaskan gitu ya. Enggak seolah-olah kita membual kan gitu ya. Enggak omong kosong kan gitu. Sebenarnya kamu ada semua datanya, cuma kamu letakkan di bawah. Akhirnya misalkan di sini tabel 42 di penjelasan yang karakterisasi struktur kristal menggunakan XRD. Di sini ya kamu dulu ya. Padahal kalau kita biasanya pembaca itu cepat melihat hasilnya itu ya dari gambar, ya dari tabel, ya tanpa dijelaskan panjang lebar. Kalau memang orang itu sudah tahu, paham tentang misalkan tentang XRD, dari gambar sudah, oh ternyata dapatnya begini. Kemudian lebih detail lagi akan membaca pembahasan kamu, penjelasan kamu. Itu ya, Mufidah.
Nanti tinggal tata ulang aja. Kemudian coba ini kan benar ya. Oke. Social science and civics. Oke. What lesson do you have? Sekarang What lesson do you have? What lesson do you have? What lesson abstraksi ya. on Saya tadi kayak apa? I Di situ kan batang jagung hampir sama dengan tebu ya. Bentuknya. Saya kira tadi tuh ini. Beda ini bener Pak ini. Ini batang jagung. Kamu foto sendiri atau nyari di? Itu sendiri. Oh gitu ya. Oh, dalam di anu, saya takutnya itu nggak batang tebu mau foto. Enggak. Kemudian di sini planifikasi. Apa sih lignifikasi itu? Delignifikasi ya. Delignifikasi. Bukan lignifikasi ya. Lignifikasi itu pemutusan di sini menghilangkan lignin semilose. Hemiselulose. Ya. Jadi kata-kata D itu adalah menghilangkan ya. Dehidrasi ya, kehilangan air. Delignifikasi kehilangan. Jadi ya, misalkan delignifikasi itu menggunakan asam. Menggunakan basa Menggunakan basa. Karena awal disosiasi menyebabkan reaksi akan menyerang atom fenolik, dia akan mengalami resonansi. Ikatan ligninnya terputus. Kira-kira kalau ditambahkan HCl jadi apa? Bisa nggak kalau dengan apa? Karena pada gugus ligninnya itu menyerang OH fenolik. Jadi yang dibutuhkan itu. Kalau di sini saya baca ekstrak selulose hasil bleaching dilanjutkan dengan tahap hidrolisis menggunakan HCl. Tujuannya adalah untuk degradasi polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana. Ya iya. Berarti selulose yang kamu peroleh itu ketika ditambahkan HCl, maka dia akan memutus ikatan glikosida yang ada di dalam selulose. Itu nanti akan menjadi glukosa atau bisa menjadi disakarida, maltosa atau trisakarida ya. Jadi dia akan mendapatkan tidak selulose lagi, dia akan terpotong-potong. Bagaimana? Oh, bukan maltosa, tapi selubiosa kalau disakaridanya dari selulose. Gimana Bu Bida? Tujuannya kan di sini kamu kan adalah nanti selulose santat. Nah, apakah benar di sini fungsi HCl itu untuk hidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana? Oh, tidak. Tidak. Pada tahapannya itu kan ada, coba diingat-ingat pada saat diberikan HCl apa perubahan yang terjadi? Apakah termasuk pada saat pemberian HCl itu misalnya untuk apa? Apakah barengan dengan ada tahapan lain sehingga ada maksud lain? Apakah benar hasilnya yang digunakan berapa? Apakah pekat ataukah encer? Coba.
Hasil yang Artinya digunakan tidak. Kemudian benar yang disampaikan Bu Aci. ciri dari selulus itu dia tidak larut air, Mufidah. HCl yang digunakan berapa molar? Jadi mungkin HCl-nya berapa molar? Halo, Mufidah? 5%. 5%. Berarti kecil ya. Ya. Jadi kan dia kan nggak biasanya kalau pakai asam kuat baru dia bisa terhidrolisis selulus. Padahal kamu kan pinginnya selulus, bukan hidrolisis selulus menjadi gula yang sederhana. Kalau sederhana berarti kamu dapatnya glukos, kamu dapatnya selubiosa itu. Nah, mungkin pernyataan itu nanti dihapus itu ya. Nah, iya, justru dia akan larut. Kalau iya. Jadi kalau selulus itu kan cirinya dia tidak sukar larut ya, sukar larut air meskipun secara umum karbohidrat itu polar. Cuma untuk selulus karena dia dengan ikatan glikosidanya itu beta ya, beta glikosida, maka dia sulit larut air. Bisa larut tapi dengan cara pemanasan, dibantu dengan pemanasan. Tapi kalau glukosa itu mudah larut air. Jadi dengan suhu ruang pun dia bisa larut dengan air. Nah, apakah yang kamu peroleh, bahan yang kamu peroleh itu larut air atau tidak? Tidak, Bu, tidak larut dalam air. Nah, itu ya berarti dilihat lagi tujuan penambahan HCl. Kamu memang menambahkan HCl kan? Ya. Ya. Nah, menambahkan HCl dengan konsentrasi 5%. Jelaskan di situ persennya. Ya, jelaskan persen dari HCl yang kamu gunakan sehingga orang tidak salah tafsir. Secara umum HCl di sini kan bisa jadi untuk menghilangkan residu-residu lignin dan hemiselulose yang masih ada. Ya, jadi bukan untuk degradasi polisakarida menjadi gula sederhana seperti yang kamu tuliskan di halaman 30 ya. Halaman 30. Itu yang Mufidah ya. Kalau di sini kamu hidrolisis menjadi gula sederhana, ambiar wes ya. Kamu nggak dapat selulus, kamu dapat glukosa. Tapi di sini hasil yang kamu gunakan cukup rendah, 5%. Oke. Kemudian ekstraksinya. Jadi ini kamu sudah mendapatkan selulus. Kemudian pembuatan selulus santat ya. Jadi untuk selulus santat itu rumusnya apa? Di sini di halaman 31 coba itu ketika proses misalkan di situ adalah selulus ditambahkan NaOH. Itu ketika proses pembuatan santat juga ditambahkan NaOH dulu ya. Iya, ditambahkan. Kemudian ditambahkan CS2. NaOH-nya berapa persen ini? Atau molar? Konsentrasinya berapa? NaOH-nya 20%. Kalau yang di awal ketika proses delignifikasi 10%. berapa? 10%. Rendah ya. 10%. 10% konsentrasi NaOH-nya berapa? Konsentrasi 10% ya, benar ya? Iya. Benar, konsentrasinya bukan misalkan NaOH sekian molar kemudian ditambahkan ke misalkan ke limbah itu kan sebesar 10% misalkan begitu. Tidak ya. Nah, kemudian di sini kan ada bentuk warna ya, sebagian penggunaan selulus santat ditandai dengan warna larutan kekuningan. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena terjadi itu regenerasi selulosa, kan membentuk alkali selulosa. Setelah penambahan CS2 itu terjadi perubahan warna, sehingga warna menjadi. Apakah ini suatu kompleks? Bukan.
Bukan kompleks. Terbentuk warna ya. Kemudian yang bisa meyakinkan bahwa ini sudah terbentuk selulose santat apa? Dari hasil FTIR, Bu. Nah, gitu. Kemudian kamu yakin tadi awal saya mau menanyakan terus lupa ya. Mbak yakin itu yang kamu peroleh selulose itu apa? Dari hasil FTIR yang menunjukkan pada spektra itu panjang gelombang tersebut itu menunjukkan selulosa murni. Coba kita ke FTIR ya. Ya. FTIR. Ya. Di bagian mana yang menunjukkan di situ ada selulose? Gugus apa? Selulose itu mengandung gugus apa? Ada gugus apa? C rangkap. Hah? C rangkap? C rangkap apa? C rangkap CC atau apa? Oh, itu Bu, setiap panjang gelombang itu menunjukkan gugus yang Kalau berbeda. di selulose ya. Ya. Kan katanya kan di FTIR itu menunjukkan gugus fungsi, ya kan? Nah, kira-kira kalau di dalam selulose ya. Di dalam selulose itu mengandung gugus apa? Ingat, karbohidrat itu ciri dari karbohidrat dia mengandung gugus apa? Beta. Ciri monosakaridanya wes. Kalau selulose ini kan polisakarida, berarti monosakaridanya mengandung gugus Beta glikosida. Beta glikosida. Tuh, glikosida itu ikatan Ya. yang menghubungkan antar monosakarida untuk membentuk polisakarida. Jadi dia bergandengan ya, gandengan tangan gitu loh. Jadi tangannya itu mau disebut glikosida, gitu. Jadi ketika dia berikatan antar monosakaridanya membentuk ikatan apa glikosida, ya. Beda dengan gugus fungsi. Nah, kalau protein misalkan ya, antar asam aminonya itu bergandengan atau dihubungkan dengan ikatan peptida. Itu bukan gugus fungsi. Nah, kalau gugus fungsinya apa di selulose? Setiap panjang gelombang itu menunjukkan gugus fungsi yang berbeda seperti yang pada Aku takut, Maksudnya stop, penanda. saya nggak melihat hasil FTIR dulu. Nah. Apa ciri dari karbohidrat sih? Kalau tadi monosakaridanya selulose apa? glukosa. Kalau dia dihidrolisis dipecah-pecah menjadi monosakaridanya, berarti monosakaridanya apa? Dalam bentuk senyawa apa? Glukosa. 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 Oke, glukosa, wes ya. Glukosa itu mengandung gugus apa? Gugus fungsi apa? Sehingga apakah di sini terlihat, ya kan? Kamu kan tadi ngomong bahwa kita bisa tahu bahwa di situ ada selulose. Ya, mungkin di sini ada beta glikosida. Misalkan di situ ciri dari selulose. Kemudian ciri yang lain adalah saya ingin kamu tahu dulu gugus fungsi yang ada di dalam glukosa itu apa. Nah, di sini nampak nggak? Apa gugus fungsinya? Serangkap. Nah, loh. Serangkap itu gugus fungsi dah. Apa? Yang dimaksud gugus fungsi kok apa, Dok? Kayak misalnya Mufidah, misalnya ada alkohol kah, karbonil kah, ester kah, itu loh. Asam karboksilat kah, itu maksudnya. Alkohol, apa asam karboksilat, apa eter, apa ester, itu jenisnya gugus fungsi, Dok.
Gimana Mufida? Oh, kan kari milih, pilihannya bisa akeh. Yang dipilih. Yuk segera dijawab yuk. Ya sinawa ya, Nduk ya. Ya wes sekarang kamu jelaskan apa gugus fungsi yang ada bukan gugus fungsi ya, maksudnya penjelasan yang ada di FVR. Seperti di situ misalkan ya. Tadi di bagian mananya, kemudian CH stretching, ada CO, ada CO, ada CC arong di sini. Coba jelaskan lagi. Daerah serapannya itu Bu untuk itu 2020, stretching 2924. C rangkapannya ya sebenarnya akan bermakna kalau kamu tahu ya, misalkan CH stretching itu dimiliki pada struktur yang mana ya. Kemudian ada SS lulus ya wes kamu cari dulu nanti penjelasan FVR di perbaiki ya. Jadi disesuaikan di dahulu nanti kamu nggak sesuai dengan apa yang ada di selulus. Dari selulus misalkan ada aromatis, apakah benar dia ada jin aromatis? Nanya dari ini. Oke. Terus terakhir Bu, ini katanya ini katanya apa? Saya masih ini Bu. Saya mau tanya bagaimana mekanisme. Saya tadi sama Yani jam 10.15 untuk jaga nih. Gradasi metilen. Ya. Oh ya. Mekanisme gradasi metilen blue itu seperti apa? Ya, pada uji fotodegradasi ini kan ada kondisi terang sama gelap. Untuk kondisi terangnya itu menggunakan sinar UV, di mana pada adanya sinar UV itu mampu menyerap energi foton untuk mengeksitasi elektron dari pita konduksi ke pita valensi, sehingga dihasilkan hole yang lebih besar. Ditandai adanya radikal OH. Tuh. Ya, ada perhitungan. Ya. Bu, ini Bu Febi mau gabung atau gimana? Ya. Wen? Halo, Bu Febi nanti jam 1, Bu. Wen, karena saya ngajar. Halo. Oh ya, ini DWA sampean delok. WA ya. Oke, terus di saran itu coba siapa? Mufida. Monggo Bu, ini dijawab aja di grup.
Di saran itu Sopo Mufida, kamu ada jarak ini ya apa? Ketika pembuatan jarak dropping ketika pencetakan bit. Nah, itu kenapa harus diperhatikan jaraknya? Berikan penjelasan. Gitu ya. Misalkan jarak yang terlalu jauh akan menjadi apa, terlalu pendek menjadi apa, gitu ya. Oke. Ya wes itu saja Bu Eni. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Bu Ayun, terima kasih banyak tadi, terutama ini ya, bahasa-bahasa bahwa itu hidrolisis, bahwa kemungkinan kalau hasilnya encer berarti bisa jadi itu dimineralisasi kalau menurut saya Bu Ayun ya, atau kemudian menuntaskan delignifikasi, karena saya pernah baca itu lignin itu bisa pakai NaOH, pakai basa pun harus encer, kemudian asam juga encer, bisa menuntaskan itu gitu ya. Andai kata karena kalau hidrolisis, tapi seperti yang hidrolisis itu ada enggak Bu Ayun, misalnya hidrolisis hidrolisis sedang atau hidrolisis sedikit atau enggak kebablas sampai tadi glukosa, itu ada enggak sih istilahnya begitu? Iya, Kita biasanya pakai hidrolisis HCl kuat, pakai konsentrasi yang tinggi untuk sampai hidrolisis. ketika encer itu enggak disebut hidrolisis gitu ya Bu ya. Cuman kalau demineralisasi itu kalau demineralisasi itu biasanya dibahasakan adalah pertukaran kation. Jadi misalnya di sana ada mineral apa, kemudian dikasih HCl, H plusnya itu menggantikan posisi kation-kation yang nempel itu yang nanti perlu dicuci atau dibersihkan supaya tidak mengganggu di proses berikutnya. Proses berikutnya mau butuh penambahan logam Ti, kemudian ada zinc. Nanti itu mineral-mineralnya bisa tidak mengganggu, artinya biar kosong. Tempat-tempat itu kosong sehingga Ti sama zinc-nya bisa masuk. Mungkin begitu Mufida ya. Jadi bukan bahasanya bukan hidrolisis ya Bu ini. Ya, terima kasih sangat. Iya. Ya, nanti itu ya. Oke. Lolos, Wex. Monggo Bu Ayun, masih ada? Sudah cukup, lulus. Langsung disebutkan Mufida. Lulus, Bu En. Sudah senang. Jadi ya, nilainya nanti ya. Ya, tidak bisa berkecil hati, kemarin ketinggalan, hikmahnya banyak ya. Mufida lebih cepat, lebih lancar ketika menjawab maupun di paparan PPT, meskipun ya tetap aja masih ada cuma dalam proses menjawab nanti ketika skripsi harus lebih cepat ya Mufida, jual suwi-suwi ya. Jadi meskipun kamu di sini kan bisa melihat naskah kamu, tapi paling tidak kamu sudah menguasai ya. Jadi intinya misalnya di pembahasan ini kamu harus menjalankan ini. Jadi nggak suwe dolei. Jadi kudu siap, gitu ya. Pak Yun, terima kasih waktunya. Ya, cukup. Deh, sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini Bu Eni sudah tak jadikan host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya saya bentar tak jadikan host. Ya. Make host. Yes.